Halo semuanya, perkenalkan nama aku Fikris, aku dari kelompok 7. Aku akan menjelaskan sejarah tentang Museum Taman Prasasti. Aku ingin menjelaskan sejarah Museum Taman Prasasti sambil melihat koleksi-koleksi yang ada di museum. Di pintu masuk, kita akan melihat informasi penting tentang sejarah yang akan aku paparkan dan plakat peresmiannya. Sebelum menjadi Museum Taman Prasasti, tanah hibah seluas 5,5 hektar didonasikan oleh W.V. Helventius sekitar tahun 1775 sampai 1777. Awalnya dirancang sebagai pemakaman umum baru bagi warga Eropa dan Belanda di Batavia, karena pemakaman lama di dalam dan di sekitar gereja sudah penuh. Mulai resmi digunakan pada 28 September 1795 dengan nama Karkovland, yang berarti kuburan halaman gereja. Pada tahun 1798, VOC mengeluarkan pengumuman resmi yang melarang pemakaman di gereja karena alasan kesehatan dan penuhnya area. Sejak saat itu, Kharkov berubah makna menjadi perkuburan umum saja. Tidak lagi harus dekat gereja dan tidak hanya diperuntukkan bagi warga Eropa dan berganti nama menjadi Kebun Jahe Kober setelah Indonesia merdeka. Pada tahun 1975, kawasan makam ini ditutup karena sudah penuh. Pada 9 Juli 1977, Museum Taman Prasasti diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta saat itu, Ali Sadikin. Luas area tersebut sempat berkembang hingga 5,9 hektar, tetapi menyusut drastis menjadi hanya 1,2 sampai 1,3 hektar untuk pembangunan gedung-gedung pemerintahan, termasuk kantor wali kota Jakarta Pusat dan KONI Pusat. Museum ini menyimpan kisah kematian para tokoh penting, di antaranya Olivia Marian Raffles, istri pertama dari Thomas Stamford Raffles. Ada juga J.L.A. Brandes, seorang biolog yang terkenal karena menemukan manuskrip Kakawin Negara Teragama. Ada juga Dr. Hafirol, pendiri Stovia, Sekolah Pendidikan Dr. Bumi Putra pada tahun 1903. Ada juga Miss Ribut, aktris panggung terkenal tahun 1930-an. Ada juga Song Hok-gi, aktivis pergerakan mahasiswa keturunan Tionghoa generasi 1960-an. Museum Taman Prasasti kini menjadi situs jelajah wisata arkeologis yang memungkinkan pengunjung melihat artefak peninggalan kolonial Belanda dan mendalami sejarah. Mengingatkan pada peran penting gereja sebagai tempat pemakaman di abad ke-17 hingga akhir abad ke-18 di Indonesia. Sebuah fenomena yang juga umum terjadi di dunia.